kami maupun kepada Satgas Penanganan COVID mengenai pengaturan perjalanan dalam negeri dan pengendalian transportasi di masa pemberlakuan PPKM darurat. Dan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu di ruang virtual ini untuk mengikuti press conference sosialisasi pengaturan perjalanan dan pengendalian transportasi selama masa pandemik, khususnya di masa pemberlakuan PPKM darurat. Press conference ini disiarkan melalui TV Pool dan Radio Pool yang hak siarnya dapat digunakan oleh seluruh media dan juga ditayangkan juga di media sosial BNPB Indonesia. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Akan saya sapa satu demi satu. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat malam, Bapak. Malam, Mbak Adita. Dan juga telah hadir yang terhormat Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Legend TNI Ganip Warsito. Selamat malam, Bapak. Malam. Baik, dan juga Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Istiono MH yang akan menyusul sebentar lagi. Juga telah hadir bersama kita, oh sudah hadir, selamat malam Pak Kakor Lantas. Terima kasih Bapak. Dan juga telah hadir bersama kita para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, ada Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perkeretaapian, serta Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mendampingi Bapak Menteri Perhubungan tentunya. Mohon untuk bisa di-unmute ya. Baik rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama, negara kita saat ini masih mengalami peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Hari ini saja tercatat penambahan kasusnya mencapai angka 25.830 kasus. Dan ini merupakan rekor yang selama pandemik ini berlangsung di Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan PPKM darurat yang secara resmi penjelasannya telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan kemarin. Salah satu aspek penting dalam pengendalian kasus ini adalah bagaimana pengaturan mobilitas orang yang melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi jarak jauh, baik umum maupun pribadi, diatur khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti penjelasan lebih detail mengenai pengaturan tersebut yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang tadi sudah saya sapa satu demi satu. Dan baik rekan-rekan media, Bapak Ibu semuanya, untuk tidak berpanjang-panjang, saya akan memberikan kesempatan yang pertama, paparan mengenai Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 14 mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Ketentuan dalam surat edaran Satgas ini selalu menjadi rujukan bagi sektor transportasi dalam melakukan pengaturan dan pengendalian transportasi. Untuk itu, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Legend TNI Ganip Warsito untuk dapat menyampaikan paparannya Bapak. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Dita. Yang terhormat Bapak Menhub, yang saya hormati pejabat utama Kemenhub, para dirjen, dan yang saya banggakan Kakor Lantas beserta staf. Yang saya hormati teman-teman media yang hadir pada ruang virtual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mbak Adita tadi di pembukaan, saya selaku Kasatgas akan menyampaikan surat edaran bernomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, khususnya menjadi penjabaran dari pelaksanaan PPKM darurat. Ini semua demi keselamatan kita bersama. Maksud dari pemberlakuan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi ini
ditujukan untuk meningkatkan penerapan prokes dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan produktif dan aman COVID-19. Yang berikutnya, mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan pembatasan pelaku perjalanan, pengguna moda transportasi udara, laut, kereta api, dan darat. Substansi dari pengaturan dalam surat edaran nomor 14 ini adalah menyangkut masalah protokol pelaku perjalanan dalam negeri yang berisi ketentuan wajib yang dilaksanakan secara umum. Yang pertama adalah setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan protokol kesehatan 3M. Pengetatan protokol kesehatan ini ditekankan kepada pemakaian masker dengan benar. Masker harus menutupi hidung dan mulut. Memakai masker kain 3 lapis atau masker medis. Kemudian tidak berbicara 1 atau 2 arah selama perjalanan. Dan tidak boleh makan dan minum dalam perjalanan kurang dari 2 jam, kecuali untuk keperluan medis, untuk mengkonsumsi obat. Yang selanjutnya, perjalanan kendaraan pribadi atau umum bertanggung jawab atas kesehatannya, serta patuh pada ketentuan yang berlaku. Apabila hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen negatif, namun bergejala, tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isoman selama waktu tunggu. Selanjutnya, ketentuan syarat vaksinasi diberlakukan untuk pelaku perjalanan. Yang pertama, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Kemudian surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid test antigen. 2, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Ketiga, syarat testing atau vaksinasi untuk transportasi perintis wilayah perbatasan, daerah 3T, dan pelayaran terbatas menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Adapun poin-poin perubahan ketentuan syarat testing pelaku perjalanan dalam negeri. Semula diatur dengan ST Satgas nomor 12 tahun 2021 untuk perjalanan di Pulau Bali, Pulau Jawa, dan luar Pulau Jawa. Kita rubah dengan ST Satgas nomor 14 tahun 2021 dengan ketentuan untuk seluruh daerah tujuan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pemberlakuan syarat vaksinasi. Di samping itu, khusus untuk moda transportasi udara, RT-PCR diberlakukan maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-hack. Yang berikutnya, untuk transport laut, penerbangan laut, transport darat pribadi atau umum, sepeda motor, kendaraan, barang atau logistik, dan kereta api antar kota diberlakukan persyaratan PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Antigen maksimal 1 kali 24 jam atau onsite sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga, untuk transportasi laut dan penyeberangan laut ditambahkan mengisi e-hack. Yang berikutnya, untuk darat, perjalanan darat, kendaraan pribadi atau umum dalam satu wilayah aglomerasi tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin atau RT-PCR atau antigen. Pelaku perjalanan usia anak, usia di bawah 18 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin. Ulangi, usia di atas 18 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan RT-PCR maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
Agar supaya pelaksanaan SE ini dapat dilaksanakan dengan tegas dan terukur, maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi akan dilaksanakan oleh Satgas dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, Satgas daerah dibantu otoritas penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengendalian dengan membentuk pos pengamanan terpadu. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kakor Lantas. Kemudian otoritas pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum. Yang ketiga, kementerian lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berhak melakukan pelarangan perjalanan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, otoritas penyelenggaraan transportasi umum wajib memverifikasi keabsahan surat keterangan negatif RT-PCR atau antigen untuk mencegah pemalsuan. Yang keenam, pemalsuan surat keterangan RT-PCR dan rapid test antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian poin-poin penting di dalam Surat Edaran Satgas nomor 14 tahun 2021 berlaku efektif per 3 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan atau dengan perkembangan terakhir di lapangan. Demikian yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Kepala BNPB, Bapak Lejen TNI Ganip Warsito. Baik rekan-rekan media tadi sudah disampaikan ya. Jadi surat edaran nomor 14 ini telah mengatur syarat-syarat perjalanan dalam negeri yang ini mencakup untuk perjalanan Jawa Bali, dari dan ke Jawa Bali maupun juga yang ada di luar Jawa dan Bali. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, surat edaran Satgas ini menjadi rujukan bagi sektor transportasi untuk melakukan pengendalian transportasi, baik itu saat keberangkatan, dalam saat perjalanan, maupun di tempat kedatangan. Dan untuk menyampaikan apa saja poin-poin yang diatur di dalam ketentuan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, akan disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Untuk itu kami persilahkan Bapak waktu dan tempat kepada Pak Menhub. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Adita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Kepala PNBP, Bapak Lejen TNI Ganip Warsito SIMM. Yang saya hormati dan saya banggakan Kakor Lantas Mabes Polri, Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH, para Sekjen, Dirjen, Kepala Badan, staf ahli, staf khusus, diikuti yang ikut ini, dan tentunya pada rekan-rekan pers media yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul dalam rangka untuk berkumpul dalam rangka press conference terkait kebijakan PPKM darurat pada sektor transportasi. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui Syasrin, bahwa kita ketahui bahwa slide 2
Indonesia dalam keadaan darurat penanganan COVID-19. Terlihat di gambar sebelah, terjadi suatu kejadian yang eksponensial, 20.000 per hari, bahkan hari ini 25.000. Bor hampir di setiap rumah sakit di Jawa, Bali berada di atas 85%. Dan diperparah dengan masuknya varian Delta di Indonesia yang lebih berbahaya dan menyebabkan penyebaran itu lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan semua wilayah di Jawa dan Bali sekitarnya menjadi zona merah. Namun hal ini bukan saja melanda Indonesia. Kondisi darurat juga telah diberlakukan di beberapa negara lain seperti India, Malaysia, Singapura, beberapa negara Eropa. Untuk itu, atas masukan tim ahli dan para menteri, Bapak Presiden menetapkan kebijakan PPKM darurat yang berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka penambahan kasus dan penyebaran COVID melalui serangkaian intervensi kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kalau kita merujuk pada SE Gugus Tugas 14 tahun 2021, next, Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan beberapa SE, dan SE itu di sektor darat, di sektor transportasi laut, di sektor transportasi udara, dan sektor perkeretaapian. Pemberlakuan itu akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2021 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi operator agar dapat mempersiapkan. Next. Dalam rangka mendukung kebijaksanaan PPKM darurat yang telah ditetapkan, Kemenhub telah mengeluarkan SE dengan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi pada PPKM darurat dengan mengacu pada SE Gugus Tugas nomor 14 2001 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 yang secara umum memuat substansi pokok sebagai berikut. Pengaturan penyelenggaraan angkutan umum dan logistik semua moda untuk memfasilitasi sektor esensial kritikal, slide sebelumnya ini, dengan pembatasan load factor, pembatasan jam operasional, penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta mengacu pada kriteria perjalanan yang ditetapkan oleh gugus tugas. Kriteria persyaratan perlakuan perjalanan dalam negeri PPDN sebagaimana ditetapkan dalam gugus tugas. Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara transportasi mengatur sarana dan prasarana transportasi di tempat asal selama perjalanan dan daerah tujuan. Pemberlakuan SE PPKM darurat ini berlaku pada daerah Jawa dan Bali, serta akan diberlakukan perjalanan atau menuju dan dari Jawa dan Bali. Sedangkan untuk daerah selain Jawa dan Bali, pengaturan transportasi tetap merujuk pada penyelenggaraan transportasi masa pandemi. Slide 5. Pengaturan kriteria itu dan syarat pelaku perjalanan dalam negeri di semua moda dapat disampaikan secara singkat lebih kurang seperti ini. Untuk perjalanan jauh dan perjalanan
dari dan ke Jawa serta Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin minimal dosis pertama. Hasil RT-PCR 2 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Pengetatan mobilisasi di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil atau macam yang berlaku untuk moda darat dan kereta api jarak jauh. Khusus untuk moda udara di wilayah Jawa dan Bali, pelaku perjalanan wajib menyampaikan sertifikat vaksin serta tes RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan di luar Jawa dan Bali. Penumpang diwajibkan mengisi e-hak pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan. Next, selain itu, dalam implementasi slide 6 berikutnya, seperti itu, berlaku PPKM darurat akan diberlakukan pembatasan kapasitas angkut jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan dengan rincian sebagai berikut. Next slide. 1. Next slide. Pada moda udara, kapasitas dari 100% menjadi 70%. Pada moda transportasi darat, bus dan penyeberangan, pada angkut dari sebelumnya 85% menjadi 50%. Pada moda transportasi laut, kapasitas angkut yang sebelumnya 100% menjadi 70%. Pada moda perkereta-apian, angkut kapasitasnya antar kota sama, tetap 70%, tetapi khusus KRL yang ada di Jabodetabek dari 45% menjadi 32%. Jadi ini memang secara khusus kita lakukan karena perkereta itu paling tidak jumlahnya menurun. Dan untuk diketahui bahwa dalam konteks 32% ini, satu hari di Jakarta ada pergerakan 350.000 orang. Untuk kereta api perkotaan non-KRL tetap 50%. Jam operasional sarana angkutan moda transportasi akan disesuaikan dengan jadwal operator transportasi. Untuk moda darat baik bus maupun penyeberangan juga akan disesuaikan dengan demand yang ada. Sedangkan jadwal KRL perkotaan mengalami perubahan menjadi pukul 4 sampai pukul 9 WIB. Dalam pemberlakuan ketentuan tersebut, terdapat pengecualian terhadap orang yang dinyatakan tidak dapat menerima vaksin dikarenakan alasan medis pada periode dilakukan perjalanan. Selain itu, pengecualian diberlakukan untuk perjalanan di luar asal tujuan Jawa dan Bali. Slide berikutnya, dalam pelaksanaan penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta pelaksanaan SE di SMART akan dilaksanakan random sampling antigen tes COVID-19 pada simpul-simpul transportasi, diantaranya terminal, stasiun kereta api, khususnya di wilayah dan kawasan aglomerasi,
Pelaksanaan pengawasan random ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersinergi dengan TNI Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dengan dalam melakukan pengetatan di perbatasan antar kawasan dan wilayah aglomerasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan perjalanan sebagai syarat. Marilah kita patuhi untuk melaksanakan kegiatan ini demi keselamatan kita bersama. Hanya dengan kebersamaan, kepatuhan, dan kerja keras serta kesungguhan kita bersama, insya Allah kita akan berhasil menekan penambahan jumlah kasus konfirmasi positif 19 di Indonesia. Demikian beberapa hal ini kami sampaikan dalam press conference terkait PPKM darurat di sektor transportasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Baik, rekan-rekan media, sudah dijelaskan ya, seperti apa pengaturan dan pengendalian di transportasi, baik transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Jadi semua memang akan dikenakan kepada baik itu umum maupun pribadi. Dan ini menunjukkan etikat dari pemerintah untuk betul-betul bisa melakukan pengendalian terhadap perjalanan orang di dalam negeri agar kita semua juga bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 di negara kita. Baik rekan-rekan media, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai pengaturan untuk transportasi darat. Seperti kita ketahui, untuk transportasi darat ini memang dinamikanya luar biasa ya, karena jenisnya juga banyak, khususnya kalau kita berbicara tentang kendaraan pribadi. Nah, untuk itu kita juga perlu memahami seperti apa rencana yang telah disiapkan oleh Korlantas Polri terkait dengan pengawasan, pengendalian, dan bila dibutuhkan juga penindakannya. Untuk itu kami persilahkan kepada Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Polisi Istiono untuk dapat menyampaikan materinya. Dipersilahkan kepada Pak Kakor Lantas. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Menhub, yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Pada kesempatan malam ini kami sampaikan bahwa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan PPKM darurat yang akan dimulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Bersamaan itu pula Polri juga akan menggelar Operasi Amanusa 2 dalam rangka mendukung penanganan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 1 Agustus. Tentunya pada kesempatan hari ini kita juga pedomani daripada SE Kasatgas Penanganan COVID-19 nomor 14 2021 tentang perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus 19 dan juga SE Menhub nomor 14 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini kami langsung saja merespon apa yang menjadi masalah tentang pelaku perjalanan orang dalam negeri, kaitannya kendaraan umum dan pribadi, terutama kendaraan pribadi, bahwa kami telah membangun
407 lokasi pembatasan atau penyekatan serta pengendalian mobilitas PPKM darurat yang kita pause dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 di wilayah Provinsi Jawa sampai dengan Bali. Di Jakarta, di DKI, kita bangun 60 titik, 25 titik pembatasan atau penyekatan mobilitas, dan 35 titik pembatasan pengendalian mobilitas. Kemudian untuk wilayah Banten, kita bangun 20 titik, kemudian Jawa Barat, Bandung 106 titik, kemudian wilayah Jogja 6 titik, kemudian Denpasar 12 titik, Jawa Timur sebanyak 160 titik, dan Jawa Tengah 42 titik. Di DKI Jakarta dari 60 titik itu di 25 lokasi pembatasan dan penyekatan antar kota, ya, antar kota. Dari kota kita bangun di kota Tangerang, antar kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Bekasi Depok, Kota Depok. Dalam pembatasan mobilitas ini di dalam kota kita bangun 4 titik di Bundaran Senayan, Semanggi, Bundaran HI, dan TL Harmoni. Kemudian di tol, di dalam tol, kita bangun penyekatan pembatasan ini di Gate Cakung dari arah Jagorawi, Gate Tomang dari arah Tangerang, Gate Halim dari arah Cikampek, Gate Cikunir dari arah Cikampek. Kemudian ada 17 pembatasan mobilitas antar kota di wilayah antara lain di Ring Road, Tegal Alur, Jakarta Utara, Pos Joglo, Pos Lantas Kalideres, kemudian perempatan Pasar Jumat, Ciledug Raya, Lampiri Kalimalang, Jakarta Timur, Panasonic, Jalan Raya Bogor, kemudian depan SPBU, Cilangkap Depok, Jalan Parung, Ciputat Depok, Batu Ceper, Tangkot, Jati Uwung, Sultan Agung, kemudian Jalan Nur Ali, Sumberarta, Bekasi Kota, Kedung Waringin, Bekasi Kabupaten, Tambun, Bekasi Kabupaten, Bintaro, Tangsel, dan Legok, Tangsel. Itu lokasi-lokasi penyekatan yang kita persyaratkan bahwa persyaratannya sama dengan perjalanan seperti biasanya. Vaksin harus ada VCR, kemudian harus ada rapid test. Bila tidak memenuhi syarat, akan kita putar balikkan. Kemudian yang boleh dalam perjalanan itu kita prioritaskan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sektor esensial dan sektor kritikal serta transportasi. Kemudian juga dibangun di 35 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Ini dibangun titik-titik di 21 titik pembatasan mobilitas. Ini tujuannya adalah menutup lokasi-lokasi yang biasanya ada, yang memang di situ ada kerumunan, tiap hari orang jualan, kafe, dan lain-lain, jalan tersebut kita tutup semuanya. Dari pukul 9, sekarang mungkin ditambah nanti pelaksanaannya,
dari pukul 6 mungkin sampai pukul 4 pagi. Kemudian di titik-titik pengendalian mobilitas juga kita lakukan di 14 titik. Untuk kita lakukan mobile, dilakukan pembubaran, kerumunan di situ agar tidak terjadi kerumunan yang ada di titik tersebut. Lanjut. Kemudian di Banten kita bangun 20 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Ya. Ada pembatasan termasuk penyekatan 2 titik di kawasan Puspen, Kabupaten Tangerang, kemudian Jalan Abdi Negara Alun-Alun Barat, Kota Rangkas Bitung. Dan kemudian dalam perkembangannya nanti penyekatan bisa bertambah melihat situasional di lapangan dalam perkembangan ke depan ini. Dan juga dibangun 18 titik pengendalian mobilitas di sana. Lanjut. Untuk wilayah Jawa Barat, kita bangun pos sebanyak 106 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Ini termasuk penyekatan di titik tersebut. Ya. Titik-titik pembatasan ini tertera sebanyak 62 titik. Dan kemudian pengendalian mobilitas sebanyak 44 titik. Antar kabupaten dan semua bila tidak memenuhi syarat akan diputarbalikkan. Bila kepentingan masyarakat tidak begitu perlu, akan direkomendasikan untuk diputar balik. Karena memang operasinya sifatnya darurat, kita harus tegas untuk melaksanakan penyekatan-penyekatan di lapangan. Lanjut. Kemudian di wilayah Jawa Tengah telah dibangun 42 lokasi pembatasan dan pengendalian. 42 titik ini termasuk juga di jalan tol, juga arteri, dan titik-titik yang paling krusial, artinya paling menjadi perhatian ya, adalah di zona-zona merah yang telah ditetapkan di Jawa Tengah. Ini menjadi perhatian untuk kita lakukan secara tegas, namun humanis. Titik-titiknya sudah tertera di sini semuanya. Saya pikir bisa dibaca nanti untuk mempersingkat ini. Ya, langsung aja kita ke wilayah DIY. Untuk wilayah DIY kita bangun di 6 lokasi pembatasan penyekatan mobilitas. Ini antar kabupaten di sana dan antar provinsi. Antara lain di lokasi Satlantas Polres Yogyakarta di Simpang Gardu, kemudian di Sangadi Melati Sleman, kemudian di Simpang 5
Karangnongko, sebelah barat Pospol Karangnongko, kemudian di Jalan Parangtritis, KM 16 Pantalan Jetis Bantul, dan di lokasi Simpang 3 Besole, Brigjen Katamso Wonosari. Pos-pos ini kita bangun untuk pengendalian dan penyekatan di area tersebut. Lanjut. Kemudian di Jawa Timur kita bangun 161 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Semua kabupaten yang telah ditetapkan sebagai ketetapan sasaran daripada daerah-daerah tersebut yang ditetapkan oleh Satgas COVID telah kita respon dan kita bangun 161 pos sudah tergelar dan semuanya akan dikendalikan oleh para kasat lantas di Polres masing-masing dan Kabak-op di masing-masing wilayahan dan Polda. Ada 75 lokasi pembatasan dan penyekatan yang dilakukan di sana dan juga ada 86 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas yang dibangun. Lanjut. Untuk wilayah Bali dibangun 12 lokasi pembatasan dan pengendalian mobilitas. Pembatasan mobilitas dan penyekatan di sana dibangun di pos Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Pelabuhan Padangbae, Karangasem, Jalan Sanggaran, Benoa, dan Celukan Bawang. Kemudian di pengendalian mobilitas ada 8 titik dari Simpang Umar Denpasar hingga Kintamani Bangli. Tindakan-tindakan kita lanjut di lapangan mengedepankan tindakan preventif, edukatif, juga tegas, humanis di sana, dan putar balik arah nanti di lapangan. Kita lakukan penyekatan dan pemeriksaan, pengecekan kendaraan, angkutan umum, pribadi, sepeda motor, dan angkutan barang terkait dengan mobilitas yang hanya sektor esensial dan kritikal, ya, dan juga sektor transportasi untuk kita rekomendasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di lapangan. Kemudian juga memberikan informasi kepada warga masyarakat pengguna jalan bahwa mereka memasuki wilayah PPKM darurat yang telah kita tetapkan. Selanjutnya kita memberikan tindakan secara terukur, tegas, dan humanis kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran PPKM darurat dengan tahapan pemberian himbauan, teguran simpatik, dan tindakan tegas. Selanjutnya juga melakukan diskresi dan pengaturan lalu lintas apabila terjadi kepadatan atau situasi yang memerlukan tindakan-tindakan di lapangan. Terasa demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Kakor Lantas, Pak Irjen Polri, Bapak
Istiono. Terima kasih banyak, Pak. Baik rekan-rekan media, tadi sudah disampaikan ya bagaimana pengendaliannya, khususnya untuk pengendalian transportasi darat dan kaitannya juga tentunya dengan pengaturan lalu lintas. Dan kita lihat juga tadi sudah all out dikerahkan oleh Polri untuk melakukan pengawasan dan tentunya juga nantinya pengendalian. Jadi kita harapkan apa yang nanti akan dilaksanakan khususnya di darat ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tujuan kita untuk menekan lonjakan kasus bisa tercapai. Baik, rekan-rekan media, Bapak Ibu, paparan dari para narasumber sudah diselesaikan semuanya, dan kita akan segera menuju ke sesi tanya jawab dan sekaligus juga mungkin ada pendalaman terhadap beberapa poin yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi rekan-rekan media bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom ini atau di kolom komentar di YouTube ya, karena kita juga siarkan di YouTube BNPB Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan memang umumnya ingin mendalami Bapak Ibu mengenai aturan yang sudah ditetapkan baik di SE Satgas maupun di SE yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Mungkin yang pertama Bapak, saya akan tujukan kepada Bapak Ketua Satgas, Bapak Lejen TNI Ganip Persito, Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari namanya Firdaus, tapi beliaunya tidak menyampaikan dari media mana, tapi rasanya mungkin ini perlu dijawab ya Pak. Mohon dibantu pencerahannya Bapak, kalau akan berangkat dari Bandung ke Palembang, apakah perlu PCR? Karena yang saya tangkap tadi adalah pergerakannya hanya untuk Jawa dan Bali saja yang wajib PCR. Sekali lagi, kalau dari Bandung ke Palembang, Pak Ganip ini mungkin perlu disampaikan. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Lydia. Kalau pertanyaan seperti itu langsung saya jawab. Tetap perlu Mbak, bawa kartu vaksin, PCR. Itu Mbak jawabannya, jelas. Nah, gitu ya, Mas Firdaus tegas langsung dijawab. Jadi tetap harus ada vaksin dan kalau naik pesawat tentunya harus PCR yang berlaku 2x24 jam. Hanya itu saja syaratnya. Baik, terima kasih Pak Ketua Satgas. Baik, saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih untuk penerbangan. Saya akan tujukan kepada yang sudah mendampingi Pak Menhub, ada Pak Dirjen Perhubungan Udara. Ini pertanyaannya karena cukup spesifik untuk penerbangan ya. Pertanyaannya dari Neraca. Pak Dirjen, syarat PCR bukannya khusus rute ke Bali saja ya kalau perjalanan. Harusnya syarat tes antigen H-1 juga bisa buat syarat perjalanan udara. Nah, ini mungkin tadi belum terlalu menyimak, ini bisa dijelaskan lagi Pak Dirjen Perhubungan Udara. Silahkan Pak Novi. Siap Bu Adita, terima kasih ya atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjelaskan lagi, mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Intinya, untuk penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa dan atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Itu yang untuk Jawa dan Bali entry dan keluar ya. Untuk penerbangan dari ke bandar udara selain di Pulau Jawa dan Pulau Bali, maka diberlakukan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimum 2x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan. Demikian Mbak Adita, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Saya rasa juga sudah sangat jelas pertanyaannya, jawaban yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ditujukan untuk subsektor perkeretaapian. Mohon izin Pak Menteri, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Dirjen Perkeretaapian. Jadi ini dari Mas Osa dari Kompas, Pak Dirjen Perkeretaapian. Pertanyaannya adalah, apabila di dalam random sampling di stasiun ditemukan penumpang reaktif COVID, apa yang akan dilakukan petugas stasiun, Pak? Dipersilahkan Pak Zul, Dirjen Perkeretaapian. Terima kasih Mbak Rita dari Kompas tadi. Selama ini memang di setiap stasiun-stasiun yang kita sudah melakukan antigen itu disediakan ruang isolasi. Jadi
pada saat didapatkan ada penumpang yang terindikasi positif dari hasil tes, apakah itu tes antigen atau juga yang selama ini ada di Jinos, itu diarahkan untuk diarahkan ke ruang isolasi dan nanti dikoordinasikan dengan Satgas setempat di tempat stasiun tadi untuk bisa penanganan lebih lanjut. Saya kira itu Bu Adita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dirjen, cukup jelas ya Mas Osa. Jadi memang sudah ada prosedurnya dan saat selama ini juga sudah dilaksanakan, khususnya ketika dilakukan rapid random testing di stasiun kereta di aglomerasi ya, di perkotaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan. Ini saya tujukan kepada Pak Ketua Satgas lagi Pak. Mungkin memang belum diatur tapi sebaiknya dijawab dulu Bapak ya. Dari Mas Emir, CNBC. Untuk pengendalian perjalanan luar negeri, apakah akan diatur juga, Pak? Melihat salah satu faktor adalah varian Delta dari luar negeri. Demikian, Pak Ganip. Dipersilakan, Pak. Kita sedang memfinalisasi untuk pengaturan perjalanan dari luar negeri. Baik itu berlaku untuk WNA maupun WNI ataupun TKI. Ini sedang dalam proses koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kemkumham dan Satgas dan beberapa kementerian lain yang terkait untuk mengatur ini. Substansinya sama Mbak. Nanti untuk PMI itu kita akan terapkan penggunaan kartu vaksin. Itu kalau belum divaksin ya nanti akan kita atur vaksin pada saat datang. Setelah melakukan entry test, kemudian dinyatakan negatif, baru kita vaksin, kemudian karantina, setelah 5 hari exit test negatif, baru kembali ke tempat tujuan. Nah, untuk perjalanan WNA, rencananya yang kita rencanakan adalah WNA yang masuk itu harus sudah divaksin, vaksin dengan dosis kedua. Ini yang kita rencanakan dan sekarang masih dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan bisa kita umumkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Satgas. Ini juga menjawab pertanyaan dari Hari Tribun News ya. Pertanyaannya sama Bapak, concern juga terhadap perjalanan internasional. Tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Ganip. Jadi rekan-rekan media kita tunggu, saat ini sedang digodok juga dan tentu nanti pada saatnya akan diumumkan oleh Satgas COVID-19. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan. Ini mungkin saya tujukan kepada Pak Menteri, izin Bapak. Ini ada pertanyaan yang tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Kaitannya dengan apabila saya tidak bisa divaksin, Pak, karena belum 3 bulan akan bepergian penerbangan dari Jakarta ke Medan. Bagaimana Pak? Apakah ada pengecualian, Pak? Katanya begitu. Ya, dari Arif Rahman. Ya, monggo Pak. Mas Arif, jadi kita tadi memang memberikan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, di antaranya mereka yang habis terkena COVID, dan juga mereka yang ada penyakit tertentu. Jadi itu jelas dikecualikan, dan Anda bisa pergi, tapi melakukan tes PCR. Terima kasih, Mbak. Ya. Begitu ya Mas Arief ya, tetap harus menyertakan syarat kesehatannya dan tentu nanti akan disertai juga dengan surat keterangan dari dokter. Terima kasih Pak Menhub. Saya lihat ini satu pertanyaan terakhir kaitannya dengan penumpang anak-anak Bapak. Ini saya rasa mungkin mohon bantuan Pak Ganip lagi untuk menjawab Pak. Bagi penumpang pesawat udara anak-anak usia 5-12 tahun Pak, kalau belum bisa vaksin, apakah bisa dikecualikan, Pak? Jadi semangat dari aturan ini kita tahu bersama adalah untuk pengendalian, untuk pembatasan mobilitas masyarakat. Karena memang kita tahu bersama bahwa melonjaknya kasus itu juga karena mobilitas masyarakat yang tinggi selain varian baru yang ditemukan di negara kita. Kemudian yang kedua, kita juga ingin untuk mengoptimalisasikan program vaksinasi. Dan sudah di launching bahwa untuk vaksinasi terhadap anak-anak
khususnya yang usia 12 sampai dengan 18 sudah diluncurkan untuk bisa dilakukan vaksin. Jadi untuk kepentingan itu juga kita menerapkan aturan perlunya vaksin dosis pertama minimal. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Menhub bahwasanya di tiap pintu-pintu keberangkatan bandara juga akan disiapkan satu sentra-sentra vaksin untuk memudahkan rakyat masyarakat yang orang yang berpergian dari satu wilayah ke wilayah lain. Demikian Pak, tambahkan. Terima kasih Pak Ketua Satgas. Jadi demikian rekan-rekan media. Ya kembali lagi kita harus pahami ya semangatnya ini memang untuk membatasi mobilitas. Dan kalaupun memang harus bepergian, tetap harus vaksin. Dan untuk itu akan disiapkan di sentra-sentra simpul transportasi yang saat ini tengah disiapkan. Baik, sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi mungkin ini bisa dijawab mengenai berlakunya mulai kapan. Jadi kalau SE Satgas memang berlaku mulai tanggal 3 Juli. Betul ya Pak Ganip ya? 3 Juli ya Bapak. Sementara surat edaran untuk masing-masing moda transportasi akan berlaku mulai 5 Juli. Ya, karena kita perlu mempersiapkan para operator maupun juga calon penumpang. Jadi ini supaya nantinya bisa ditangani dengan baik ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, masyarakat tetap terlayani jika memang harus bepergian, dan operator juga bisa tetap mempersiapkannya dengan baik. Jadi sekali lagi, untuk SE dari Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan oleh masing-masing dirjen berlaku tanggal 5 Juli, SE Satgas berlaku mulai 3 Juli. Baik, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak. Yang lain-lain saya rasa sebenarnya sudah hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saya sebelum menutup ingin memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Perhubungan untuk memberikan closing statement. Bapak menekankan lagi pentingnya untuk kita semuanya mendukung ketentuan ini dan agar masyarakat juga memahami tujuannya sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dipersilakan kepada Pak Menteri. Ya, pertama kali terima kasih Pak Ganip bahwa menyelenggarakan acara ini. Dan yang kedua, kita harus memahami bahwa apa yang terjadi di Indonesia dan juga beberapa negara, ini satu kejadian yang sudah sangat amat membahayakan. Oleh karenanya kita melakukan tindakan darurat dan oleh karenanya kami mengharapkan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang tercinta, memahami dan menyadari kalau bisa ya di rumah saja gitu ya. Tidak ada pergerakan karena sangat membahayakan dan kita menyayangi diri kita, menyayangi saudara kita agar kita tetap aman, tidak terkena COVID dan insya Allah kalau kita kompak melakukan kegiatan itu maka COVID akan mereda dan kita akan lebih leluasa untuk berkegiatan. Kami mengharapkan dipatuhi dan semoga Allah memberikan kita pertolongan agar yang terpapar sembuh dan kita tidak terpapar COVID. Terima kasih Mbak Dita. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Satgas Kepala BNPB, Pak Ganip, untuk bisa menyampaikan Bapak closing statement-nya, Pak. Terima kasih banyak. Dari kita pahami bersama bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama. Oleh karenanya, PPKM darurat ini akan efektif kalau kita lakukan bersama-sama. Dalam arti kita mulai dari mendisiplinkan diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, terutama dalam penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta tidak berkerumun. Ini yang kunci utamanya. Lalu kita bisa mengendalikan untuk komunitas, institusi, dan seterusnya masyarakat. Kuncinya adalah disiplin terhadap protokol kesehatan dan disiplin terhadap aturan yang sudah diterapkan di dalam PPKM darurat ini maupun PPKM mikro bagi wilayah yang lainnya. Kesuksesan program ini
ditentukan oleh kita semua. Pemerintah, pemerintah daerah, TNI Polri, berbagai komponen masyarakat, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dari tanah air kita dan kita kembali merajut hari-hari baik yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Itu saja pesan saya, Pak. Terima kasih banyak Pak Ketua Satgas. Ya, kita aminkan Pak semua tadi harapan-harapan dan doanya, mudah-mudahan cepat berlalu. Dan kepada Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Istiono MH, kami persilakan Bapak untuk bisa menyampaikan closing statement-nya, Pak. Iya, terima kasih. Jadi Polri telah berupaya keras untuk melakukan langkah-langkah penyebaran, meminimalkan penyebaran COVID-19 ini. Dalam operasi yang sifatnya darurat ini, tentunya kita nanti akan membangun di 407 lokasi penyekatan di perbatasan. Tentunya penyekatan ini akan tidak bisa maksimal bila tidak didukung oleh semua masyarakat. Semua harus sadar bahwa untuk memerangi COVID-19 ini harus bersama-sama. Mohon kiranya masyarakat juga mendukung sepenuhnya apa-apa yang kita lakukan bersama. Penyekatan putar balik arah ini memang demi untuk memutus mata rantai COVID-19. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Kakor Lantas. Baik, rekan-rekan media, Bapak Ibu semuanya, dengan demikian keseluruhan rangkaian acara press conference, sosialisasi pengaturan perjalanan dalam negeri di masa pandemi, khususnya di masa pemberlakuan PPKM darurat ini telah selesai. Dan saya yakin bahwa masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Jangan khawatir, nanti bisa ditujukan langsung kepada kami di Kemenhub maupun tentunya di komunikasi publik di Satgas, bisa melalui saya langsung maupun tim BKIP di Kementerian Perhubungan maupun di tim komunikasi publik di Satgas dan tentunya di Kakor Lantas. Jadi teman-teman media jika masih ada yang ditanyakan silahkan, kami akan bantu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Dan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber akan disampaikan oleh rekan-rekan dari komunikasi publik di BNPB. Jadi nanti mohon untuk bisa mengisi daftar hadir agar bisa dibagikan juga materi yang sudah dipresentasikan tadi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Kepala BNPB Ketua Satgas COVID-19, dan Bapak Kakor Lantas Polri, serta para dirjen dan kepala badan yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga tentunya Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian dan dukungannya, serta tentunya rekan-rekan media. Mohon bantuan untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat, agar masyarakat juga teredukasi dengan baik, sehingga betul-betul bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan, dan harapannya tentu seperti tadi doa dari Pak Ganip adalah pandemik ini bisa cepat berlalu dari negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya Adita, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menhub. Terima kasih Pak Menhub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.